awalnya itu kan kalau yang tarif itu konsumen ya. Mm-mm. Kalau ini yang dari produsen. Jadi produsen itu eh, untuk perantara dan perantara itu promosikannya kepada pemakai akhir. Mm-mm. Gitu kan. Iya, jadi Itu Kak, ada jadi konsumen produsen itu mendorong agar eh, jadi kalau di mendorong support perantara agar menggunakan produk gitu. jadi aku jadi bingung sendiri. Saya malah jadi ikutan baca lagi nih. Jadi kalau strategi komunikasi dorong itu diawali oleh pada pihak saluran perantara. Jadi mereka yang termotivasi untuk melakukan pemesanan kepada kepada konsumen kepada produsen tentang barang label diagramnya mana? Nah, ini lihat di modul halaman 7.40. Itu perantara merasa termotivasi untuk yang jual duluan. Maksudnya tanpa dia meminta barang kepada produsen untuk disetor ke dia, dan akhirnya dia yang akan melakukan promosi ke masyarakat. Jadi bukan berasal dari konsumen yang meminta, tapi perantara yang mempromosikan gitu. Misalnya Mbak Grace lagi. Jadi pokoknya sepi nih. Nggak sepi ya. Misalnya Mbak Grace mau meningkatkan omsetnya dirinya sendiri. Omset penjualannya dia gitu. Aku mau ningkatin jumlah penjualanku gitu. Jadi walaupun nggak ada orang yang pesen ke Mbak Grace akan minta ke produsen tentang barang. Aku mau distokin dong ini barangku habis gitu. Habis setelah si produsen itu ngasih barang ke Mbak Grace akhirnya misalnya Ziah kemarin habis beli gitu. Tapi Ziah sekarang nggak minta. Tapi dia menawarkan, Ziah, aku ada produk baru nih. Mau beli nggak gitu? Atau mungkin ke konsumen baru, misalnya ke saya. Kak Ida, ini apa namanya? Aku punya ini loh, Merike, si si Merike atau apa itu? Nah itu aku ada produk baru loh. Jadi lebih jalannya ke yang perantara itu jalan dia lebih aktif kalau didorong di yang komunikasi dorong. Ketawa. Jadinya modus Mbak Asna ya? Oh enggak. Oh si Grace. Oh Mbak Grace. Oh modus nih. Mbak Grace jadi ini nih. Laris nih. Lanjut yuk, lanjut. Masih banyak. Dilanjut Mbak Zia. Boleh. Oh, slide-nya ya. Terus kalau misalnya di komunikasi strategi komunikasi dorong itu hasil kinerja dari strategi komunikasi itu berasal dari sekuat ada berapa ya ada empat frekuensi mengarahkan kita dan komunikasi. Kalau frekuensi itu sejumlah kontak antara anggota pada jaringan kinerja menjelang dia perkiraan. Jadi bagaimana luasnya gimana ya? Seberapa banyak gitu. Itu di perantara itu kan berarti yang dari perantara tentang kalau yang perantara yang lebih aktif kan iya itu gimana luasnya gitu jaringan yang disebar oleh perantara. Pengulangannya seperti apa gitu. Kalau umpamanya di sini juga dipertimbangkan kalau terlalu banyak pengulangan
tidak bagus juga, tapi umpamanya promosinya terlalu berlebih gitu, tidak terlalu bagus juga, tapi kalau kurang juga tidak akan mengenai target gitu ya. Jadi frekuensi di sini dipertimbangkan, makanya masuk ke strategi komunikasinya gitu ya. Terus ada arahan kepada terpidana komunikasi baik vertikal maupun horizontal dalam Jadi lebih ke pengarahan di dalam timnya kayak apa. menarikkan pada yang Maksudnya tuh Mbak Grace tanya tuh maksudnya. yang mana gitu ya? Waduh, Mbak Zia gimana? Itu yang ini mengarahkan mengarahkan gitu. Itu kan. Jadi saya kan soal persaingannya tuh lagi Oh, tuh ada tanya lagi tuh. Vertikal horizontalnya. Gimana? Udah saya aja yang jelasin. Malah pada rame. Bisa nggak Mbak Zia jelasin? Jadi pengarahan itu ya di strategi komunikasi pemasaran itu kenapa masuk ke komponen, karena vertikal sama horizontal itu adalah kalau yang vertikal pengarahan dari atas top manager kita, misalnya Mbak Grace lagi nggak ganti misalnya dari Telkom itu general manajernya kasih panduan pengarahan ke jadi turun ke bawah vertikal tuh kan. Jadi misalnya kita harus jual omset broadband yang kita jual, umpamanya speed yang kita jual, kita harus tingkatin gitu. Nah itu pengarahannya seperti apa? Umpamanya si GM cuma ngomong kayak gitu, tapi terus akhirnya di bawah, turun ke bawah, si general manager mengaplikasikannya melalui pengarahan pada karyawan-karyawan lain ke bawah. Oh, si GM perintahnya seperti ini, kita lakuin pengarahan kayak pembagian gitu loh. Pengarahan yang dilakukan ke bawah. Kita harus bisa bikin kita harus bisa jual speedy sebanyak ini gitu. Caranya kayak apa gitu. Kita harus masuk ke misalnya promosi ke kantor-kantor besar gitu, biar orang-orang atau karyawan di situ ini membeli speedy kita. Terus habis itu kalau horizontalnya seperti apa, itu jadi komunikasi atau pengarahan di lini karyawan atau di tim pemasaran. Jadi pokoknya di tim pemasaran ada saya, ada Mbak Grace, ada Mbak Zia, ada Mbak Asna gitu. Itu saya mau jalan ke perusahaan mana, itu komunikasi. Jadi ada arahan di yang horizontal. Paham nggak? Kalau horizontal tuh yang selevel, kalau yang vertikal itu yang atas bawah. Yang dari tertinggi ke yang ke bawah. Oke, jempol. Berarti paham. Terus yang ketiga, modalitas. Langsung paham? Jadi maksudnya isi komunikasi si masyarakat itu ada yang